Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Belajar Islam, channel yang mengulas tentang ilmu keislaman, membahas tentang cerita sahabat Rasul dan makna kehidupan pada saat itu. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Banyak sahabat Nabi bernama Abbas, namun yang satu ini spesial. Beliau merupakan paman Rasulullah SAW, saudara bungsu Abdullah, paman yang sangat dicintai Nabi. Bagaimana kisah Abbas bin Abdul Muttalib? Kita simak kisahnya. Abbas bin Abdul Muttalib, paman sekaligus teman sebaya Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan beliau sejak kecil. Keturunan dari Abbas kelak akan menjadi golongan khalifah yang dikenal dengan nama Bani Abbasiyah. Abbas merupakan saudara termuda dari ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jarak antara usia Rasulullah SAW dengan Abbas adalah sekitar 3 tahun. Dalam Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Sa'ad mengutip riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, "Ayahku dilahirkan 3 tahun sebelum datangnya pasukan gajah," yang berarti bahwa Abbas dilahirkan 3 tahun lebih dahulu sebelum Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW lahir pada tahun yang bertepatan dengan peristiwa itu. Sejak Rasulullah SAW menjadi yatim piatu dan berada dalam asuhan kakeknya, Abbas kecil merupakan teman sepermainan Rasulullah SAW. Tak heran, hal ini yang menjadikan Rasulullah SAW dan Abbas sangat dekat hingga mereka dewasa. Pada awal-awal tahun perjuangan Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Abbas bin Abdul Muttalib mendukung penuh kegiatan dakwah Rasulullah SAW. Meskipun ia tidak secara langsung menerima dan menyatakan keislamannya, ia senantiasa melindungi Rasulullah SAW dan mengancam siapapun yang berani menyakiti dan mencelakakan keponakannya itu, termasuk tokoh-tokoh musyrik Quraisy. Para ulama dan ahli sejarah memiliki beragam pendapat terkait dengan Islamnya Abbas bin Abdul Muttalib. Seperti pendapat sejarawan Balazuri, yang menyebut bahwa Abbas telah masuk Islam sejak awal dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan sebagian lain berpendapat sebelum hijrah, namun ia menyembunyikan keislamannya. Ada pula yang menyebut sebelum perang Badar, setelah perang Badar, dan ada pula yang mengatakan pada saat perang Khaibar. Sebagaimana disebutkan Abu Rafi, pelayan Rasulullah SAW, ia menceritakan bahwa keislaman Abbas terjadi sebelum perang Badar. Ia menuturkan, "Pada waktu itu, ketika aku masih kecil, aku menjadi pembantu di rumah Abbas bin Abdul Muttalib. Pada waktu itu, Islam telah masuk ke dalam rumah tangganya, baik Abbas maupun istrinya Ummul Fadl." Istri Abbas bernama Ummul Fadl, atau bernama aslinya Lubabah bin Al-Harits. Beliau terkenal karena menjadi wanita kedua yang masuk Islam. Bertepatan setelah Khadijah, istri Rasulullah SAW, membaca kalimat syahadat. Hal ini yang meyakini beberapa ulama tentang Abbas yang masuk Islam. Abbas hanya berselisih lahir 3 tahun dengan Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Hisham, dalam Sirah Nabawiyah, karena keakraban Abbas dengan Rasulullah SAW sejak kecil, ketika orang-orang mencari Rasulullah SAW, seringkali mereka bertanya kepada Abbas. Abbas juga selalu menemani Rasulullah SAW di Ka'bah, seperti yang diutarakan oleh Ka'bah bin Malik yang pada saat itu hendak mencari Rasulullah SAW. "Kami mencari Rasulullah SAW. Saat itu kami tidak tahu dan belum mengenal Rasulullah SAW sebelumnya. Kami bertemu dengan salah seorang dari penduduk kota Mekah. Kami pun menanyakan di mana kami bisa menemui Rasulullah SAW. Ia balik bertanya, 'Apakah kalian berdua mengenalnya?' Kami menjawab, 'Tidak.' Ia lalu bertanya, 'Kalian mengenal Abbas bin Abdul Muttalib pamannya?'
Kami menjawab, "Ya, memang kami sudah mengenalnya karena ia sering datang ke negeri kami membawa dagangan." Orang tadi lalu berkata, "Kalau kalian masuk ke Masjidil Haram, orang yang duduk di sebelah Abbas itu adalah orang yang kalian cari, Rasulullah SAW." Suatu hari, Abbas datang menghadap Rasulullah SAW dan memohon dengan penuh harap, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak suka mengangkat aku menjadi pejabat pemerintah?" Berdasarkan pengalaman, Abbas merupakan seseorang yang berpikiran cerdik, berpengetahuan luas, dan mengetahui liku-liku jiwa orang. Namun Nabi Muhammad SAW tidak ingin mengangkat pamannya menjadi kepala pemerintahan. Beliau tidak ingin pamannya dibebani tugas-tugas pemerintahan. "Wahai paman Nabi, menyelamatkan sebuah jiwa lebih baik daripada menghitung-hitung jabatan pemerintahan," kata Rasulullah. Ternyata Abbas menerima dengan senang hati pendapat Rasulullah SAW. Sekali lagi Abbas menghadap Rasulullah SAW untuk meminta menjadi pejabat pemungut sedekah. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Wahai pamanku, tak mungkin aku mengangkatmu mengurusi cucian atau kotoran dosa orang." Rasulullah SAW adalah orang yang paling akrab dan paling kasih kepadanya. Tidak mau mengangkatnya menjadi pejabat pemerintahan atau pengurus sedekah, bahkan ia tidak diberi kesempatan dan harapan untuk mengurusi soal-soal yang bersifat duniawi, tetapi menekannya supaya lebih menekuni soal-soal ukhrawi. Begitu besar Rasulullah SAW mencintai dan mengasihi pamannya ini. Sampai pada suatu ketika, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai manusia, barang siapa menyakiti Abbas bin Abdul Muthalib, pamanku, berarti ia telah menyakitiku. Karena paman bagi seseorang adalah saudara kandung ayahnya." Itulah sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang menceritakan tentang keutamaan salah satu paman Nabi. Rasulullah SAW memuliakannya sebagaimana ia mencintainya. Beliau pun memujinya dan menyebut-nyebut kebaikan budi pekerti pamannya Abbas. Baiat Aqabah Kubro merupakan bentuk perundingan atas perlindungan Rasulullah SAW dari kaum Quraisy. Dalam forum ini, Abbas memberikan dukungannya dan menjadi penasihat utama Rasulullah SAW. Walaupun pada saat itu, Abbas belum memeluk Islam, karena Rasulullah SAW sangat mempercayainya dan membutuhkan pendapatnya. Abbas pun diajak dalam perundingan. Disebutkan dalam Sirah Nabawiyah bahwa Abbas menemani Rasulullah SAW untuk menemui utusan Ansor yang telah memeluk Islam untuk berbaiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Proses pertemuan ini sangat rahasia dan sembunyi-sembunyi. Dalam kegelapan malam, dilaksanakan di sebuah lembah yang terletak di samping Aqabah. Kala itu, setelah majelis dipersiapkan, Abbas bin Abdul Muthalib adalah orang yang pertama kali berbicara. Ia menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ada dalam perlindungan kaumnya, Bani Hashim. Hanya saja beliau ingin berhijrah ke Madinah. Untuk itu, Abbas ingin memastikan perlindungan Ansor untuk beliau. Karena andilnya ini, Abbas tercatat di sejarah Baiat Aqabah Kubro dengan tinta emas. Hal ini makin menambah kecintaan Rasulullah SAW kepada pamannya ini. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abbas adalah orang yang paling merasa kesepian atas kepergian baginda Nabi. Abbas hidup terhormat di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq maupun pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada suatu hari dalam pemerintahan Khalifah Umar, terjadi paceklik hebat dan kemarau. Orang-orang berdatangan kepada Khalifah untuk mengadukan kesulitan dan kelaparan yang melanda daerahnya masing-masing. Umar menganjurkan kepada muslimin yang berkemampuan supaya mengulurkan tangan membantu saudara-saudaranya yang ditimpa kekurangan dan kelaparan.
Ka'ab menemui Khalifah Umar seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biasanya Bani Israel kalau menghadapi bencana semacam ini, mereka meminta hujan dengan kelompok para nabi mereka." Khalifah Umar lantas pergi kepada Abbas dan menceritakan kesulitan besar yang dialami umat akibat kemarau panjang dan paceklik itu. Kemudian ia naik mimbar bersama Abbas seraya berdoa, "Ya Allah, kami menghadapkan diri kepadamu bersama dengan paman nabi kami dan saudara kandung ayahnya. Maka turunkanlah hujanmu dan janganlah kami sampai putus asa." Abbas lalu meneruskan, memulai doanya dengan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkau yang mempunyai awan dan Engkau pula yang mempunyai air. Sebarkanlah awanmu dan turunkanlah airmu kepada kami. Hidupkanlah semua tumbuhan-tumbuhan dan suburkanlah semua air susu. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menurunkan bencana kecuali karena dosa, dan Engkau tidak akan mengangkat bencana kecuali karena taubat. Kini, umat ini sudah menghadapkan dirinya kepadamu, maka turunkanlah hujan kepada kami." Ternyata doanya itu langsung diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan lebat turun dan sayuran tumbuh dengan suburnya. Orang-orang bersyukur kepada Allah dan mengucapkan selamat kepada Abbas. Itu tadi kisah Abbas bin Abdul Muthalib, paman sekaligus sahabat yang sangat dicintai Nabi. Walau sempat berbeda keyakinan, Abbas tetap mendampingi Rasulullah, melindunginya kemanapun Rasulullah pergi. Pelajaran dari Abbas untuk kita, mencintai saudara dan melindunginya merupakan kewajiban, tanpa melihat tentang keyakinannya. Semoga cerita tentang Abbas ini bisa menyadarkan kita tentang arti menyayangi dan melindungi saudara, tentang arti pengorbanan untuk saudara. Cukup sekian teman-teman video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan like jika kalian suka cerita tentang sahabat Rasulullah. Bagikan jika cerita-cerita yang kami sajikan menginspirasi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.